Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat bisnis semuanya? Selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Arifin di channel Belajar Bisnis. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai resiko promosi. Namun sebelum memasuki pembahasan inti yaitu resiko promosi, saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai resiko yang ada dalam dunia bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis resiko yang ada dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu resiko finansial. Apa itu resiko finansial? Resiko finansial adalah potensi kerugian yang mungkin dialami oleh individu, perusahaan, atau institusi keuangan yang diakibatkan oleh fluktuasi kondisi keuangan seperti perubahan nilai tukar, suku bunga, harga saham, gagal bayar, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan. Yang kedua, resiko operasional. Apa itu resiko operasional? Resiko operasional adalah kerugian yang timbul akibat kegagalan atau kelemahan dalam proses internal manusia, sistem, atau karena kejadian eksternal. Risiko operasional tidak berkaitan langsung dengan pasar atau kredit, tetapi lebih bagaimana suatu organisasi menjalankan aktivitas bisnis hariannya. Yang ketiga, yaitu risiko reputasi. Apa itu risiko reputasi? Risiko reputasi adalah potensi kerugian yang dialami oleh perusahaan atau individu akibat rusaknya citra atau kepercayaan publik terhadap mereka, dan penyebabnya adalah skandal atau pelanggaran etika, kualitas produk atau layanan yang buruk, respon yang buruk terhadap krisis, dan ulasan negatif di media sosial atau pemberitaan di media massa. Dan ini memiliki risiko yang berdampak sangat besar karena menyangkut kepercayaan pelanggan, investor, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Yang keempat adalah risiko lingkungan. Apa itu risiko lingkungan? Risiko lingkungan adalah potensi kerugian atau dampak negatif yang timbul akibat aktivitas manusia atau perusahaan terhadap lingkungan alam, atau sebaliknya dampak lingkungan terhadap operasional bisnis. Risiko lingkungan mencakup dua sisi, yaitu yang pertama, aktivitas terhadap lingkungan seperti pencemaran air, udara, limbah berbahaya, deforestasi, dan emisi karbon. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, risiko lingkungan bisa menimbulkan sanksi hukum, proses masyarakat, atau rusaknya reputasi. Yang kedua, dampak lingkungan terhadap aktivitas seperti bencana alam yang bisa merusak infrastruktur, menghentikan produksi, atau mengganggu rantai pasokan. 5 adalah risiko keamanan. Apa itu risiko keamanan? Risiko keamanan adalah potensi kerugian yang timbul akibat ancaman terhadap keamanan fisik atau digital suatu organisasi, individu, atau sistem. Risiko keamanan mencakup segala bentuk gangguan yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset atau informasi. Yang keenam, resiko strategis. Apa itu resiko strategis? Resiko strategis adalah resiko yang timbul akibat keputusan strategis yang salah, kegagalan dalam respon perubahan lingkungan eksternal, atau pelaksanaan strategi yang tidak efektif. Risiko ini bisa mengganggu pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Yang ketujuh adalah risiko hukum. Apa itu risiko hukum? Risiko hukum adalah potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak, atau ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Risiko hukum dapat berasal dari perubahan hukum, kesalahan intervensi hukum, atau kelalaian dalam mematuhi kewajiban hukum. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai beberapa risiko yang ada dalam dunia bisnis. Selanjutnya kita memasuki pembahasan inti, yaitu risiko promosi. Dan di sini saya akan memberikan contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan melakukan program promosi untuk meningkatkan penjualan dan promosi.
Yang dilakukan adalah program pembelian 5 dus dengan bonus 1 dus. Nah, di sini saya akan menjelaskan resiko apa saja yang akan terjadi, kenapa resiko tersebut bisa terjadi, dan bagaimana cara analisa dan pencegahannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Kemungkinan terjadinya risiko pertama adalah risiko penurunan margin keuntungan yang disebabkan oleh pemberian 1 dus gratis untuk setiap pembelian 5 dus. Berarti menurunkan nilai penjualan per unit produk. Cara analisanya adalah dengan hitung selisih margin laba dengan promosi dan tanpa promosi, dan evaluasi apakah peningkatan volume penjualan menutupi margin yang hilang. Cara untuk mencegah risiko tersebut adalah dengan batasi masa promosi atau target, misalnya hanya untuk 10.000 dus, dan analisa break even point. Risiko yang kedua adalah risiko penimbunan distributor atau pelanggan yang disebabkan oleh membeli dalam jumlah besar hanya untuk mendapatkan bonus, bukan karena permintaan real. Cara analisanya adalah dengan memantau lonjakan pembelian dengan pelanggan tetap dan bandingkan dengan penjualan aktual ke konsumen akhir. Cara untuk mencegah risiko tersebut adalah dengan batasi jumlah maksimal bonus per pelanggan dan lakukan validasi pembelian melalui sistem distribusi. Risiko yang ketiga adalah risiko manipulasi atau penyalahgunaan program yang disebabkan oleh distributor atau sales yang memalsukan transaksi agar tampak memenuhi syarat bonus. Cara analisa adalah dengan audit dan validasi faktur pembelian, lakukan pengecekan silang antara laporan gudang dan laporan penjualan. Cara mencegah risiko tersebut adalah menggunakan sistem berbasis digital untuk validasi, klaim bonus, dan terapkan sanksi terhadap penyalahgunaan. Risiko yang keempat adalah risiko kehabisan stok yang disebabkan oleh permintaan mendadak meningkat akibat promosi. Cara analisa adalah dengan memonitor tren penjualan harian atau mingguan dan menggunakan forecasting untuk memperkirakan lonjakan. Cara untuk mencegah risiko tersebut adalah menyiapkan buffer stok khusus, promosi, dan komunikasikan dengan tim produksi dan logistik sebelumnya. Risiko yang kelima adalah risiko citra merek terganggu yang disebabkan oleh konsumen yang menganggap produk sering didiskon sehingga nilainya turun. Cara analisisnya adalah dengan melakukan survei persepsi konsumen sebelum dan sesudah promosi. Cara mencegah risiko tersebut adalah dengan tidak melakukan promosi terlalu sering dan komunikasikan bahwa promosi terbatas dan eksklusif. Jadi kesimpulannya adalah program promosi seperti beli 5 dus gratis 1 dus memang dapat meningkatkan volume penjualan dalam jangka pendek, namun juga membawa sejumlah risiko yang perlu diantisipasi secara matang. Untuk itu, setiap program promosi harus dirancang dengan perhitungan yang matang, didukung oleh analisis data penjualan, sistem kontrol yang ketat, serta komunikasi internal yang solid. Pencegahan risiko dapat dilakukan melalui pembatasan kuota, penggunaan sistem digital, pengawasan distribusi, dan pemantauan citra merek di mata konsumen. Dengan pendekatan yang strategis dan terukur, promosi tidak hanya menjadi alat peningkatan penjualan, tetapi juga memperkuat posisi produk di pasar secara berkelanjutan. Nah, itu tadi teman-teman salah satu contoh kasus risiko promosi. Semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini semuanya. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Next time teman-teman membahas apa lagi seputar dunia bisnis. Di komen ya teman-teman, mau bahas apa lagi. Saya Arifin izin pamit undur diri. Terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.